Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan terberkati. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi dan peduli terhadap kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mulah yang menuntun kami untuk memahami dan melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 11. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sebelum firman Tuhan disampaikan, saya ingin mengucapkan selamat Minggu Pesta Seksi Inang GKPS yang ke-63, terkhusus Seksi Inang yang ada di Sintang, Singkawang, dan Pontianak. Kiranya Seksi Inang GKPS tetap menjadi Inang Sipartonggo, Janah Sitiruon. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kitab Keluaran adalah salah satu bukti bahwa kekuatan dan kuasa Allah jauh melampaui segala kekuatan dan kuasa yang ada di bumi ini. Tahukah kita bahwa pada zaman Keluaran, Mesir merupakan negeri yang terkuat di seluruh dunia. Bersamaan dengan itu jugalah orang-orang menganggap bahwa berhala yang dipuja oleh orang Mesir adalah berhala terkuat. Maka Allah hadir dan memperkenalkan dirinya di tengah-tengah bangsa dan berhala yang kuat itu. Kehadiran Allah diperlihatkan melalui tindakannya yang membebaskan bangsa Israel dari penguasa dan perbudakan Mesir. Allah bertindak melalui Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Melalui kejadian ini, kuasa dan kebesaran Allah semakin dikenal bangsa-bangsa. Karena bangsa Mesir dan berhalanya yang kuat itu takluk di tangan Tuhan. Mesir dan berhalanya kalah dan Allah menang. Terpujilah Tuhan. Dari hal ini, tentunya firman Tuhan ingin mengingatkan kita semua, jemaat yang dikasihinya, bahwa sebenarnya kuasa Tuhan sudah terbukti dari dulu sampai sekarang. Bahkan kekuatan Allah juga tetap sama. Maka jika pada saat ini kita sedang membutuhkan pertolongan dan kekuatan di masa-masa yang sedang kita hadapi, bahkan ketika pun kita tidak mampu lagi untuk bertahan dengan kekuatan yang kita miliki, mari kita mengingat bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Allah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuatan. Tuhan yang kita percayai adalah Allah yang selalu menyediakan jalan saat menurut kita tidak ada jalan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa salah satu peristiwa penting yang terlaksana di Gunung Sinai adalah Israel menerima hukum Allah dan memperoleh pengajaran tentang jalan-jalan Allah. Allah memberi hukum Taurat kepada bangsa Israel supaya bangsa itu dapat berjalan di dalam kebenaran dan ketetapan Allah. Penyataan tersebut diberikan bukan untuk memberikan kehidupan, tetapi untuk menuntun kehidupan. Ketaatan kepada hukum Allah adalah wujud dari sujud syukur bangsa Israel karena sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dalam ketaatan kepada hukum Allah, bangsa Israel semakin belajar untuk memahami kehendak Allah dan mengasihi Allah. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dan pahami bersama melalui firman Tuhan pada saat ini. Akulah Tuhan Allahmu. Ini adalah kalimat inti yang saya kutip dari ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bahwa pada saat itu Allah berfirman, Allah menyaksikan kepada seluruh umatnya bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan yang bebas dan tidak terikat oleh apapun. Ia adalah kekekalan dan merupakan sumber dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dia adalah Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dan Dia adalah Tuhan yang sudah dan telah melakukan kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Dengan caranya, Allah membawa bangsa itu keluar dari perhambaan yang menyengsarakan menuju kemerdekaan yang mulia. Dengan kekuatan tangannya, Allah mengubah keterikatan di dalam kekuasaan Mesir menjadi kemenangan. Dan di dalam kuasanya, secara otomatis peristiwa ini membuka dan mengubah cara pandang umatnya dan bangsa lain terhadap Allah, bahwa Allah adalah Esa. Maka umat Tuhan, bahkan kita yang mendengarkan firman pada saat ini, semakin disadarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus dan patut disembah. Yang kedua, Allah yang Esa. Selama bangsa Israel hidup di Mesir, tentu mereka melihat dan menyaksikan bagaimana cara orang-orang Mesir berhadapan dengan Allahnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa orang-orang Mesir memiliki banyak dewa, benda-benda hasil ciptaan mereka sendiri, hasil dari hayalan, bahkan ada juga dewa-dewa asing. Maka bukan tidak mungkin kalau bangsa Israel pernah ikut-ikutan terhadap kepercayaan bangsa Mesir. Ikut-ikutan untuk menyembah dewa dan berhala buatan tangan manusia. Bahkan sangat memungkinkan sekali kalau bangsa Israel juga menaruh pengharapan kepada dewa-dewi, melibatkan dan mengagungkan dewa-dewi dalam kehidupan mereka. Allah tidak membiarkan bangsanya menyembah Allah palsu, menyembah Allah buatan tangan manusia. Allah menyatakan hukumnya sebagai bukti kasih Allah kepada umatnya untuk mengajar bangsa Israel tentang kehendak Allah dan dengan tujuan supaya bangsa itu hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Maka Allah Israel memberi perintah kepada bangsanya. Pada ayat ketiga sampai dengan ayat 6 disebutkan jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagiku dan jangan sujud menyembah kepadanya. Dasar dari pernyataan, perintah Allah ini sangat jelas. Allah ingin menjelaskan bahwa hanya Dialah yang layak dan patut untuk menerima pujian dan penyembahan. Sebab kita semua tahu bahwa Allah lah yang telah dan sudah menciptakan bahkan memelihara bumi dan segala isinya. Maka bangsa itu tidak boleh menunjukkan tanda apapun untuk menghargai atau menghormati, apalagi terus-menerus mengabdi kepada patung-patung buatan tangan manusia, kepada dewa-dewa, bahkan untuk membuat patung Allah pun dilarang. Sebab tidak mungkin ada patung atau gambar yang sanggup menggambarkan kemuliaan dan tabiat pribadi Allah dengan benar. Dan Allah
terlalu agung, terlalu tinggi, dan kudus untuk dapat digambarkan dengan apapun yang dibuat oleh manusia. Di sisi lain, Allah ingin menegaskan bahwa Dia tidak bisa disamakan oleh siapapun. Sebab jika Allah disamakan dengan patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia atau yang mereka dapatkan dari orang lain, maka itu adalah perbuatan yang menggantikan kebenaran Allah dengan kebohongan, dusta, dan kepalsuan. Kemudian kecemburuan Allah terhadap penyembahan berhala menyatakan bahwa tidak boleh ada objek penyembahan yang lain selain kepada Allah, karena penyembahan kepada berhala menandakan perzinahan rohani yang mengakibatkan kecemburuan Allah. Oleh karena itu, orang percaya harus menolak segala bentuk penyembahan berhala. Konsep orang percaya mengenai Allah tidak boleh dilandaskan pada patung atau gambar darinya, tetapi pada firman Allah dan penyataannya melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Pernyataan ini ingin menjelaskan tentang diri Allah, bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Dia bukan Tuhan yang sembarangan, bukan Tuhan yang penuh dengan kesaksian palsu, bukan pula Tuhan yang dihujat dan dikutuk. Larangan ini menegaskan kepada kita, Dia adalah Allah pencipta dan kita sebagai ciptaan tidak sepatutnya memakai namanya untuk membuat janji-janji palsu, untuk dunia-dunia kegelapan, atau untuk sumpah palsu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani sahbat, yang berarti berhenti bekerja atau beristirahat. William Chang menegaskan, hari Sabat seperti hari istirahat mingguan, menjadi bagian hidup yang teratur dalam agama Yahudi. Dari penanggalan agama Yahudi, hari Sabat sangatlah penting dalam mengenang kembali kisah penciptaan dan pembebasan yang sudah dikerjakan Allah bagi bangsa Israel. Ketaatan dalam melaksanakan hari Sabat adalah tanda ikatan perjanjian dengan Yahweh. Pada hari itu bangsa Israel harus berhenti dari segala pekerjaannya. Orang Yahudi memandang hari itu sebagai hari perhimpunan suci untuk menghormati Allah. Biasanya mereka berkumpul di dalam kanisah di Yerusalem untuk mempersembahkan kurban-kurban khusus. Dengan kata lain, melalui hari Sabat, Allah sangat menghendaki agar semua manusia yang percaya kepada Allah menyiapkan saat-saat khusus untuk menghormati Tuhan. Maksudnya, agar manusia bukan hanya mampu meminta dan memohonkan terus-menerus kepada Tuhan, melainkan harus mampu bersyukur memuji segala kebaikan dan karya Allah dalam hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Tuhan kembali ingin mengingatkan kita tentang beberapa hal. Sesuai dengan topik mingguan kita dalam minggu ini, kasih kepada Allah. Maka dalam hal ini saya mengajak kita semua untuk mengarahkan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi kita untuk mengasihi Allah. Seperti pada firman Tuhan yang kita dengarkan dari penjelasan di atas, mari kita perlihatkan kasih kita kepada Allah melalui pengakuan dan tindakan kita. Yang pertama yang menjadi perenungan untuk kita lakukan adalah kita mengaku dan percaya Allah adalah Tuhan yang Esa. Kalimat ini ingin menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. Tuhan tidak bisa disamakan dengan dewa-dewa lain. Walaupun dalam zaman perjanjian lama diakui bahwa dewa Baal ada satu. Namun dewa ini disembah menurut tempat dan keadaannya. Ada Baal Berit, ada Baal Hazor, ada Baal Peor, dan lain-lain. Tidak demikian dengan Allah Israel. Allah adalah satu, di mana saja dan kapan saja. Tidak ada Allah Sinai, tidak ada Allah Yerusalem. Allah adalah Esa di segala tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Allah adalah Esa, maka kita harus menerapkan dalam iman percaya kita. Keadaan dan konteks yang kita alami sekarang sudahlah pasti berbeda dengan kehidupan pada zaman perjanjian lama, di mana pada saat ini kita akan sulit
untuk menemukan Baal, bahkan dewa-dewa, sebagai hal yang kita percayai dan imani. Namun tanpa kita sadari, begitu lihailah iblis menggeser keberadaan Baal dan dewa-dewa pada zaman sekarang. Untuk memegahkan diri sendiri, manusia sering jatuh dalam perhambaan kesombongan. Untuk memperkaya diri sendiri, manusia sering jatuh pada perhambaan ketamakan. Untuk mendapatkan sanjungan, manusia sering jatuh dalam perhambaan memegahkan diri sendiri. Kehidupan manusia tidak lagi berpusat kepada Allah yang esa, namun kepada diri sendiri. Apa yang kita miliki, kekuasaan, kekuatan, kekayaan, kita sering menggantikan posisi Allah dengan itu semua. Bahkan itu juga sering menjadi pusat atau fokus dalam kehidupan kita. Maka pada saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengembalikan segala sesuatu pada porsinya. Bahwa Tuhan adalah fokus kehidupan kita. Dia adalah Allah yang esa. Kepadanya lah saja kita menyembah dan percaya. Kemudian, menghormati dan menguduskan hari Sabat. Sebagai umat beriman kita memahami bahwa Sabat adalah hari di mana Allah sudah selesai dalam pekerjaannya. Allah mengambil waktu khusus untuk beristirahat. Namun dalam perjanjian baru, Sabat adalah hari di mana Yesus sudah selesai dalam menjalankan tugasnya. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari Minggu. Dan sampai saat ini kita mengakui hal ini, bahwa pada hari Minggu kita terpanggil untuk bersama-sama berkumpul dengan orang percaya, memberi waktu kepada Allah melalui peribadahan di dalam rasa hormat dan takut akan Dia. Melalui hari Sabat, peribadahan orang percaya harus ditunjukkan kepada Allah saja. Dalam peribadahan ini pun, orang percaya harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga pengabdian itu akan membawa kita ke dalam dimensi bagaimana kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mencari dan mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan juga dengan segenap kekuatan, serta bersandar pada hukum dan ketetapan Allah adalah tujuan hidup orang percaya. Memberi diri untuk harinya Tuhan juga adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih kita kepada Allah. Melalui firman Tuhan pada saat ini, mengingatkan kita untuk menghadirkan Allah dalam persekutuan, penyembahan yang kita lakukan. Walaupun pembahasan kita pada saat ini adalah hari Sabat yang kita pahami sebagai hari Minggu, tentunya semua hari bisa kita gunakan untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Namun, mengkhususkan hari beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, biarlah itu menjadi sebuah keharusan yang kita perjuangkan, di mana pada harinya Tuhan, yaitu hari Minggu, kita memberi waktu khusus untuk mengingat perbuatan Allah dalam hidup kita, dengan bersyukur dan datang beribadah kepadanya. Bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan seisi rumah kita, bersama-sama dengan orang percaya. Dan dalam masa pandemik yang sedang kita hadapi, keadaan memberi kita pilihan untuk beribadah di rumah atau di gereja. Tentu kedua hal ini adalah hal yang memiliki makna yang sama, walau tempat dan keadaannya berbeda. Pada dasarnya keduanya bertujuan untuk memberi diri, memberi penghormatan dan pengaguman kepada Allah. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghormati dan menguduskan hari Sabat. Mari kita memberikan diri, pengaguman, penghormatan hanya kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus menolong kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang yang sudah mendengarkan firman ini. Kiranya mereka juga terberkati dan semakin dikuatkan di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.